Khasiat kuasa kebangkitan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kristus sudah dibangkitkan sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang sudah meninggal. Mungkin sudah bertanya, bukankah pada zaman Kristus banyak orang yang sudah dibangkitkan? Itu lain, mereka bangkit untuk mati lagi. Tapi Yesus Kristus dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Sebab itu saya percaya kuasa kebangkitan itu nyata. Sebagaimana kebangkitan Kristus itu adalah satu fakta. Itu bukan dongeng, itu bukan mitos, itu bukan legenda. Itu bukan katanya orang, itu bisa dibuktikan dengan akal, dengan ilmiah. Bagaimana kuasa kebangkitan itu bekerja di antara murid-murid dan juga akan bekerja di dalam kita yang percaya. Mari kita baca pertama-tama bahwa kuasa kebangkitan itu sudah menggolekkan batu. Mari kita baca di dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Batu yang memang sangat besar itu apa? Sudah terguling. Haleluya, haleluya. Kita tahu bahwa ada beberapa wanita yang begitu mencintai Yesus. Memang wanita ini luar biasa. Perasaannya halus, tapi juga kalau sudah mencintai itu luar biasa. Murid-murid semua lari, cuma wanita saja yang ada mengelilingi salib, bahkan sampai ke kubur. Dan kita lihat di sini pada hari pertama, beberapa wanita ini dia datang ke kubur. Saking cintanya kepada Yesus, sambil membawa rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Dan sambil bertanya, wanita ini datang dengan satu pertanyaan di dalam hati mereka. Siapa yang akan menggulingkan batu? Ya, pertanyaan yang logis ya. Mereka akan lihat sendiri bagaimana setelah Yesus dikubur, batu yang besar digolekkan. Mereka bawa rempah-rempah mau meminyaki mayat Yesus, bukan mau nyiram batu, saudara-saudara. Bukan mau nyekar ini. Kalau mau nyekar enggak ada masalah. Mereka datang dengan satu pertanyaan. Tapi mereka juga, saya katakan ini adalah langkah iman. Karena mereka enggak bawa murid-murid. Ya, kalau secara akal mereka harus bawa orang laki ya. Bawa orang-orang yang kuat untuk membantu menggolekkan batu. Mereka tidak bawa. Mereka datang dengan iman, beberapa wanita. Hati mereka penuh pertanyaan. Mungkin saudara juga dengan satu pertanyaan di dalam hati saudara. Saya yakin saudara adalah orang-orang yang mengasihi Yesus. Wanita itu adalah gambaran dari gereja Tuhan. Saudara menghampiri Yesus. Saudara mencintai Yesus. Tapi saudara juga membawa satu pertanyaan di dalam hatimu. Siapa yang akan menggolekkan batu? Batu itu berbicara tentang beban, tentang masalah yang menindih kehidupan manusia. Beban yang begitu berat. Mungkin saudara datang dengan beban dan saudara bertanya-tanya, siapa nanti yang bisa menolong bebanku? Siapa yang bisa menyelesaikan masalahku? Batu juga berbicara tentang penjara. Tentang satu keadaan yang terikat. Pada zaman itu, penjara itu di bawah tanah, saudara. Makanya dalam bahasa Inggris ada kata dungeon. Itu penjara yang di bawah tanah. Kumuh, kotor. Dan penjara itu ditutup dengan batu. Jadi orang tidak bisa lari. Harus orang yang di atas membuka, baru mereka bisa keluar. Ya, Yusuf pernah di penjara seperti itu, saudara.
Siapa yang bisa melepaskan saya dari penjara, dari masalah, dari ikatan, dari sakit penyakit? Mungkin saudara dengan satu pertanyaan di dalam hatimu. Tetapi apa yang ditemukan oleh para wanita ini? Coba saya ulangi ayat yang keempat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu apa? Sudah terguling. Haleluya. Batu yang memang sangat besar, memang besar. Memang masalahmu mungkin besar. Secara manusia engkau tidak dapat melepaskan diri dengan kekuatanmu. Tetapi saya mau beritahu bahwa kebangkitan Yesus sudah menggulingkan batu itu. Haleluya. Sudah, bukan akan, saudara. Kebangkitan itu sudah membebaskan kita dari segala belenggu, masalah, ikatan, dan segala sesuatu. Saudara percayalah, kalau saudara percaya, saudara akan terima kebebasan itu. Yesus Kristus, dia sudah mati dan sudah bangkit kembali. Untuk apa dia mati dan bangkit? Coba kita baca Roma pasal 6 ayat yang ke-7. Berbunyi demikian, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kematian Yesus itu benar-benar punya satu arti yang sangat penting dalam hidup kita. Yesus mati dan dia bangkit untuk menyatakan dirinya bahwa dia benar-benar sudah terlepas dari segala sesuatu yang lama. Sebab itu setiap anak Tuhan harus mengalami kematian dan kebangkitan ini. Saudara harus alami seperti yang Yesus alami. Cuma kita enak, kita tidak harus mati sungguhan, tapi kita menyamakan diri atau kita memasukkan diri kita ke dalam pengalaman kematian dan kebangkitan itu lewat yang namanya baptisan air. So itu baptisan air itu penting. Karena baptisan air itu memberi garis yang tegas dari kehidupan kita yang baru dengan kehidupan yang lama. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Kehidupan kita yang lama yang dibelenggu oleh dosa, oleh segala ikatan sudah berlalu. Dan yang baru sudah terbit. Saya berdoa kiranya benar-benar Roh Kudus menerangi mata hati kita semua. Supaya kita melihat kemuliaan daripada kebangkitan itu. Bahwa kebangkitan Kristus sudah, sekali lagi saya tekankan, sudah menggulingkan batu. Saudara percayalah, kalau saudara datang menyembah Tuhan, saudara datang untuk mengasihi Yesus, maka segala masalah saudara sudah diselesaikan oleh Tuhan. Sebab itu saudara yang penting itu menyembah Tuhan. Banyak orang percaya datang berdoa, ngomong dari A sampai Z, ya enggak salah sih ya. Tapi saudara, apakah saudara pikir Tuhan itu tidak mengerti masalah kita? Apa saudara pikir Tuhan itu tidak tahu, tidak mendengar? Tuhan tahu saudara ya. Ada ayat berkata sebelum kita datang berdoa itu Tuhan sudah tahu kok. Jadi yang penting kita menyembah. Ketika kita menyembah percayalah semua masalahmu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Ketika kita menyembah percayalah segala bebanmu sudah diangkat oleh Tuhan. Ketika kita menyembah, percayalah segala sakit penyakitmu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan yang berkuasa. Dan ketika saudara menyembah, percayalah saudara menerima berkat-berkat yang melimpah. Oleh sebab itu percaya saudara bahwa kita semua sudah dilepaskan. Amin. Batu itu sudah tergolek. Amin. Jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Galatia pasal 5, Paulus berkata kepada sidang jemaat Galatia, kamu ini sudah bebas, jangan mau lagi diperbudak. Batu itu sudah tergolek, jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Yang kedua, kebangkitan Yesus memulihkan semangat yang telah pudar. Lukas pasal 24, mulai ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah, saudara perhatikan di sini,
bagaimana keadaan murid-murid pada waktu itu. Tentu mereka sudah sangat ketakutan. Jadi tidak ada yang ceritanya Yesus dicuri murid-murid. Ya, murid-murid saja takutnya setengah mati. Dan bukan itu saja, tetapi mereka benar-benar kehilangan pengharapan. Saudara baca ayat-ayat berikutnya sudah akan tahu. Mereka ngomong sendiri, kami sebenarnya berharap orang ini yang akan menolong, yang akan membebaskan kami. Jadi saudara bisa bayangkan menjelang penyaliban itu benar-benar anti klimaks ya. Dari satu euforia yang luar biasa waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem. Puncaknya orang-orang mengeluh-elukan Yesus. Dan berapa hari kemudian anjlok sampai di kayu salib. Satu anti klimaks ya. Tapi juga anti klimaks kemudian hari ketiga Yesus bangkit lagi. Haleluya. Jadi mereka benar-benar hati mereka susah, sedih. Dan semangat mereka lenyap, pudar. Seperti sesuatu yang saudara sudah harap-harapkan, tiba-tiba hilang gitu saja. Dan itu dinyatakan dengan bagaimana mereka meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Jadi secara rohani mereka meninggalkan Yerusalem itu mereka meninggalkan persekutuan sesama anak Tuhan. Kekecewaan membuat mereka lari, tetapi puji Tuhan ya saudara-saudara. Dalam situasi yang demikian dikatakan Yesus sendiri, dia tahu keadaan kita. Dia tahu apa yang saudara rasakan saat ini. Mungkin saudara mau lari juga ya. Tapi dikatakan Yesus sendiri menghampiri mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Oh betapa indah saudara. Yesus yang sudah bangkit dia berjalan bersama dengan mereka. Tetapi dikatakan oleh ayat tadi, mereka tidak melihat. Yesus sudah di samping loh ini. Yesus ngomong. Nah masa ngomong kan suaranya kan khas ya. Setiap orang tuh punya suara khas. Katakan mereka tidak lihat tapi mereka kan mendengar loh. Ini kok kayak Yesus gitu ya kira-kira. Tapi dikatakan mereka tidak mengenal walaupun Yesus begitu dekat dengan mereka. Saya tidak tahu berapa lama itu berjalan. Sebab dikatakan waktu mereka sampai di Emmaus hari sudah malam. Dan kapan mereka melihat Yesus? Pada waktu mereka duduk makan. Lalu Yesus mulai memecah-mecahkan roti. Memberikan kepada mereka saat itu juga. Mata mereka melihat, loh ini kan Yesus. Kemudian Yesus dikatakan raib dari mereka. Memecah-mecahkan roti, roti itu berbicara tentang firman. Kiranya Roh Kudus menolong kita ketika firman ini disampaikan, mata rohani sudah terbuka. Iya, Yesus kan ada bersamaku. Haleluya, percaya Yesus bersama saudara, dia tidak pernah meninggalkan kita, amin. Yesus yang sudah bangkit itu dia tidak lalu naik ke surga begitu saja, tapi dia berkata, jelas dia berkata, aku akan memberikan roh penghibur dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus beserta dengan kita, haleluya, itulah kekuatan kita. Percayalah, saudara tidak pernah ditinggalkan oleh Yesus. Cuma saudara tinggal masalahnya kita bisa melihat atau tidak. So itu jangan sampai kekecewaan, keputusasaan itu membutakan mata rohani kita. Di dalam keputusasaan mungkin, di dalam kekecewaan saudara bisa melihat Yesus di samping saudara. Dan kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, maka apa yang terjadi saudara? Ayat 32 kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Saat itu juga bangkit, mereka balik kembali ke Yerusalem. Mungkin sampai di Yerusalem sudah tengah malam, mereka tidak peduli. Sebab hati mereka penuh dengan api yang baru, haleluya. Ada semangat yang baru. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Jangan sampai saudara patah semangat, kehilangan pengharapan. Mari bangkit kembali. Saudara yang melayani Tuhan, percayalah bahwa pelayananmu tidak sia-sia. Dikatakan di dalam 1 Korintus bukan? Jerih payahmu di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Ayo bangkit saudara, kita bukan melayani Tuhan yang mati, tetapi kita melayani Tuhan yang hidup. Bangkitkan kembali. Kebangkitan itu membuat semangat yang pudar menyala-nyala kembali. Layani Tuhan terus. Dengan ketaatan, dengan dedikasi, saya percaya upah yang besar menanti saudara. Yang ketiga, kebangkitan Yesus memberi tujuan hidup yang baru. Di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya,
kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, Yohanes berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Dan cerita selanjutnya saudara baca sendiri. Kita melihat di sini, ini adalah bukan yang pertama kali Yesus menampakkan diri. Sebab dikatakan tadi, Yesus menampakkan diri lagi. Sebelumnya minimal 2 kali. Ya, yang pertama waktu murid berkumpul tanpa Thomas, yang kedua waktu berkumpul dengan Thomas. Jadi minimal sudah 2 kali. Jadi mereka ini sudah tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka percaya dan mereka tahu bahwa Yesus memang sudah bangkit. Tetapi kita melihat di sini bahwa Petrus mengambil satu inisiatif, ayo kita kembali menangkap ikan. Nah, mengapa Petrus yang sudah tahu kalau Yesus bangkit, dia kok mau kembali ke profesinya yang lama? Saya merasa dan saya mau simpulkan hal ini karena Petrus sudah kehilangan visi. Dia sudah kehilangan arah atau tujuan hidup. Memang Yesus bangkit, dia tahu, tapi dia bingung. Lalu gimana sekarang? Yesus yang sudah bangkit, ya bangkit. Lalu, tapi saya ini mau bagaimana? Apa yang akan saya perbuat? Dia juga tidak tahu. Dia kehilangan visi. Dia kehilangan tujuan hidupnya. Sehingga dia mengambil satu inisiatif, ayo kita menangkap ikan sudah. Artinya ayo balik lagi, profesi kita kan dulu penangkap ikan, penelayan. Ayo kita kembali. Mereka lakukan itu dan apa yang terjadi, Tuhan izinkan. Mereka tidak menangkap sesuatu sepanjang malam. Sampai akhirnya Yesus, dia muncul di pinggir laut. Dan dia berkata, "Hai anak-anak, ada ikan." "Oh enggak ada Pak." Mereka pikir ini mungkin mau kulaan ikan, mungkin gitu saudara-saudara ya. Memang kan dulu gitu, habis ditangkap dikulak gitu ya. Tengkulak kayaknya. "Enggak ada Pak. Sepanjang malam ini kami tidak dapat ikan apa-apa. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu." Kok mereka nurut saudara? Ditebar dan apa yang terjadi? Bukan jala itu menjaring ikan, ikan mencari jala. Ini jelas ikan mencari jala ini ya. Tuhan perintahkan ikan-ikan itu, ayo masuk jalannya Petrus. Semua masuk, rame-rame. Akhirnya mereka menangkap begitu banyak ikan sampai mereka tidak kuat menarik jala itu. Dan saat itu Yohanes, dia mengenali itu Yesus. Kenapa dia mengenali Yesus? Dia ingat 3,5 tahun yang lalu pengalaman yang sama. Waktu itu mereka juga mencari ikan sepanjang malam, tapi mereka tidak mendapatkan ikan. Dan itu adalah their first love. Cinta mereka yang pertama kepada Yesus. Pertemuan mereka yang pertama kepada Yesus. Mereka ingat waktu itu Yesus bagaimana begitu menarik hati mereka. Itu adalah satu pengalaman yang indah, yang tidak bisa dilupakan. Waktu itu Yohanes ingat, loh dia seolah-olah kayak dibuka, dia diingatkan kembali. Dia ingat pernah terjadi ini. Dan Yesus yang menolong mereka mendapatkan banyak ikan. Yesus ini, langsung Yohanes berkata kepada Petrus, "Petrus itu Tuhan." Langsung Petrus terjun. Nah Petrus memang ini karakternya langsung gitu saudara ya. Ya terjun, dia berenang ke pantai. Dan senja itu adalah senja yang sangat luar biasa bagi Petrus secara pribadi. Karena senja itu Petrus dipulihkan oleh Tuhan. Dia dikembalikan lagi atau dia mendapat satu visi, satu tujuan hidup yang baru. Sebenarnya ini panggilan yang pertama, yaitu bukan menjadi nelayan tetapi menjadi penjala jiwa. Tuhan Yesus kan pertama-tama ketemu Petrus sudah ngomong, "Petrus, kamu akan kujadikan penjala jiwa." Dan di sini Petrus dipulihkan kembali, saudara. Visinya dibaharui, tujuan hidupnya menjadi sesuatu yang baru. Bicara apa ini kepada kita? Kita juga tahu kita punya Tuhan yang hidup. Kita percaya Yesus hidup. Tapi seringkali kita tidak punya visi. Kita tidak tahu hidup kita ini untuk apa. Kita mengikuti jalur kebanyakan orang yang tidak salah. Cari jodoh, kawin, habis kawin nunggu anak lahir nunggu anak besar nanti nunggu anak dapat jodoh, mengawinkan anak, habis itu kita tunggu cucu lahir, kalau cucu lahir kita tunggu cucu besar, kalau besar ya tunggu cucu punya pacar, lalu kawin ya, lalu
Kita tunggu cicit, kita tunggu besar sampai cicitnya besar, enggak nututi saudara-saudara ya. Mau tunggu cicit kawin enggak nutut ini ya. Kalau nutut itu luar biasa ya. Inilah jalur manusia bukan? Kita enggak tahu sebenarnya hidup kita ini untuk apa. Untuk apa kita hidup? Apa arti kebangkitan Yesus ini bagi hidup kita? Nah, coba kita lihat apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Saya akan ajak saudara membaca 2 bagian dari firman Tuhan. Pertama di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi Yesus Kristus mati itu mewakili kita dan demi untuk kita memang memikul dosa kita. Ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi siapa? Untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Yesus mati itu untuk kita, Dia bangkit juga untuk kita, saudara. Dan Tuhan ingin apa? Supaya kita juga belajar hidup untuk Tuhan dan untuk sesama. Tidak lagi mementingkan kepentingan diri sendiri, dikatakan oleh ayat firman Tuhan. Coba sekarang kita baca lagi Roma pasal 14 ayat yang ke-7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Firman Tuhan jelas berkata, Tuhan ingin supaya kita tidak lagi hidup hanya memikirkan hanya untuk diri kita sendiri. Ini problem manusia yang terbesar. Cuma memikirkan diri sendiri. Asal kita sendiri kenyang, asal kita sendiri nikmat, asal kita sendiri puas, tidak peduli orang lain menderita. Nah, kita harus belajar, saudara ya. Kematian dan kebangkitan Yesus punya satu arti yang sangat penting bagi kita, supaya kita belajar untuk tidak hidup hanya untuk diri sendiri. Ini memberi tujuan hidup yang baru. Mungkin tadinya saudara hidup seperti kebanyakan orang, itu tidak salah. Memang itulah jalurnya. Tapi di dalam keseharian, di dalam kerutinitasan itu, kita juga mau belajar. Tidak cuma memikirkan diri sendiri. Coba pikirkan mungkin dari orang-orang yang dekat dengan kita. Kita mau hidup kita berarti, saudara-saudara. Kita mau hidup kita benar-benar menurut panggilan Tuhan. Petrus, dia dipulihkan kembali visinya. Yesus memulihkan Petrus. Walaupun Petrus sudah kehilangan arah, kehilangan tujuan. Tapi senja itu, saya katakan senja itu, Petrus dibaharui oleh Tuhan. Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku dengan sesungguhnya? Yes, Lord, I love you, Lord. Dan Petrus hidupnya benar-benar menjadi baru. Tuhan mau membaharui. Bukan cuma sekedar kita diberkati, diselamatkan, dipulihkan, tapi kita juga mempunyai tujuan hidup yang baru di dalam Tuhan. Amin. Hidup kita menjadi berarti. Sebagai ayat kunci, Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu, oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tuhan Yesus memberkati kita.